Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitungnya saking banyaknya nikmat tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Tapi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali ya pelajaran kita. Pelajaran kita apa? PAI ya. Kelas 5 ya. Materinya tentang apa? Mari kita lihat ya. Pada pekan ini yaitu pekan ke-8, materi ke-1 yaitu pada modul halaman 46. Ya, insyaallah kita akan membahas satu halaman saja ya. Ini sedikit sekali ya. Coba antum bisa lihat. Ya, silakan antum semua buka halaman 46. Ya, jika sudah dilihat, di situ ada judulnya ya. Judulnya adalah Ciri Fisik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ya, sudah dibuka semua? Ya, judulnya lihat bahasa Arabnya yaitu Sifatu Umar al-Khalqiyah. Al-Khalqiyah ya, jangan salah baca. Nanti di pertemuan berikutnya itu kita membahas sifat Umar al-khuluqiyah ya. Berarti bedakan di sini al-khalqiyah itu ciri fisik ya. Kalau al-khuluqiyah itu sifat atau karakter ya. Di sini cara bacanya beda ya. Maka beda artinya juga. Taib. Yang kita bahas di sini adalah sifat Umar al-khalqiyah, ciri fisik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, bagaimana nanti ciri fisiknya Umar bin Khattab? Mari kita lanjutkan. Lihat di bawahnya. Kana Umar bin Khattab sahibu basharatin bayda biha humratun khafifah wa kana asla'ar ra's wa dha lihyatin tawilah mukhdabatun bil hina wa qila annahu 'indama kana yarkabul faras kana yazhar wa ka'annahu waqifun li'anna qadamayhi tasilu ilal ard. Ya. Baik, ketika Ustadz membacakan, ya antum sambil buka modulnya, ya, kemudian sambil dengarkan apa yang Ustadz baca, ya. Bagaimana Ustadz membaca teksnya, ya, panjang pendeknya perhatikan, harokatnya juga, ya. Jadi sambil antum dengarkan ini supaya terbiasa ya mendengarkan teks-teks bahasa Arab, ya, membaca teks-teks bahasa Arab. Baik. Kita terjemahkan. Umar bin Khattab itu berkulit putih, sedikit kemerah-merahan, bagian depan kepalanya botak, ya. Perhatikan, karena seseorang itu, ya, kadang ada yang botak depan, ya. Maksudnya lihat di rambut depannya ini, misalnya ada seseorang yang sudah botak, ya, di sini botak, ya. Itu dalam bahasa Arab namanya asla. Nah, Umar bin Khattab juga seperti itu. Ya, dia asla ar-ra's. Rambut yang depan ini udah botak ya. Ada juga seseorang yang mana botaknya itu dari belakang. Ya. Dari belakang sini sudah ya rambutnya sudah rontok ya sampai botak. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jenggotnya Umar lebat ya, diwarnai dengan daun inai atau hina ya. Sama ketika kita membahas Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jenggot beliau juga ketika sudah berwarna putih maka beliau-beliau ini mewarnainya dengan tanaman atau daun inai ya atau hina. Dan dikatakan bahwasanya ketika beliau sedang menunggang kuda ya, ketika Umar bin Khattab menunggang kuda, beliau itu terlihat tinggi. Seolah-olah seperti berdiri biasa ya. Karena kedua kakinya itu sampai menyentuh tanah ya. Perhatikan, kuda itu kan lumayan tinggi ya.
ketika ya misalnya ini kuda, kemudian seseorang itu naik kuda, nah otomatis dia akan naik, nah kakinya itu berada di bawah perut kuda ya. Kebanyakan orang kan nggak nyampe kakinya itu sampai ke tanah ya, menyentuh tanah, karena naik kuda itu juga udah tinggi ya. Kalau kakinya sampai menyentuh tanah seperti Umar ini, berarti bahwasanya disebutkan di sini Umar adalah seseorang yang tinggi ya, berpostur tubuhnya tinggi ya. Coba kalau antum bisa bayangkan, kuda udah tinggi ya, kalau misalnya kakinya sampai menyentuh tanah berarti tinggi sekali ya. Itulah Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan. Waqila anna bin al-Khattab sara launuhu asmar fi 'amir ramada hinama asaba al-muslimin al-maja'ah wa kana husnal khaddain wa lahu sharibun dakhmun wa biwajhihi khattani aswadani likathrati bukaihi min khasyatillah wa kana jasiman tawilan wa kana sari'un fi mishyatihi wa kana a'sar. Dan dikatakan bahwasanya kulitnya Umar bin Khattab menjadi coklat saat datangnya tahun paceklik. Ya, tahun paceklik itu tahun dimana sedang adanya kesusahan ya. Contoh, tanaman pada mati ya, disebabkan misalnya kemarau panjang ya, maka tanaman mati, hewan mati ya, airnya sedikit ya, susah ya. Maka di sini kaum muslimin pada kelaparan ya, karena tadi diantaranya adalah kesusahan untuk mencari air ya, untuk tanaman pada mati, hewan juga mati. Nah seperti itu ya, namanya tahun paceklik. Kemudian dikatakan bahwasanya kedua pipi Umar bin Khattab itu bagus, kumisnya lebat, di wajahnya ada 2 garis hitam ya, di sini maksudnya. Nah, seperti di bawah mata misalnya ada garis hitam di sini. Nah, kenapa seperti itu? Ya, dikarenakan beliau ini banyak menangis takut kepada Allah ya. Pernah nggak melihat seseorang itu sering nangis ya, akhirnya ada seperti menghitam di sininya. Nah, itu karena sering nangis ya. Dan Umar bin Khattab ini sering nangisnya itu karena apa? Karena takut kepada Allah ya. Mungkin ketika Umar bin Khattab sedang beribadah ya, sedang sholat, selalu ya bertambah keimanannya, akhirnya dia sering menangis karena takut kepada Allah. Nah inilah yang perlu kita contoh seperti ini ya, seperti beliau-beliau ini ya, seperti Abu Bakar ya, Umar ya, mereka banyak menangis ketika beribadah ya, ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, takut amalannya ketika tidak diterima ya, takut mungkin ketika berbuat maksiat ya. Inilah yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dari para sahabat yang soleh-soleh ini ya. Kemudian disebutkan bahwasanya postur tubuhnya Umar itu ya, tubuhnya tinggi besar, cara jalannya cepat ya, beliau bertangan kidal ya. Apa itu tangan kidal? Bertangan kidal itu misalnya dalam aktivitasnya ya, misalnya ketika menulis menggunakan tangan kiri ya, atau ketika berperang ya, memegang pedang menggunakan tangan kiri dan sebagainya, itu bertangan kidal ya. Baik, ini sudah terakhir ya, tidak ada lagi, berarti pembahasan kita cukup sampai halaman 46 saja ya. Ini sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, Ustaz mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.